Dan juga di sana sistemnya masih sistem kerajaan gitu ya, biar gimana pun nanti. Nah, sehingga ini memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk mengekspresikan lah, mengungkapkan segala macam apa yang ada di dalam sanuk hati nubari. Menyesenggarakan rakyat itu, saya ulangi ya biar tidak diketahui, menyesengsarakan Ya, ini nyala nggak? Nyala, oke. Baik, ini kan permasalahan utama yang dibahas, yang dibahas oleh masyarakat. Ya, ini hasil dari survei masyarakat responden. Ya, respon dari masyarakat. Ya, memang sekarang ini ya dari tahun ke tahun, ya, bahkan dari zaman era Pak Harto sampai dengan era Habibie, Bu Mega, Pak SBY pun sampai hari ini memang pasti soalnya nggak akan lebih jauh dari situ ya. Kenapa? Karena memang satu, kemampuan ekonomi kita ini belum setinggi negara sebelah kita, bahkan mungkin dengan Thailand pun kemampuan ekonominya itu masih lebih kuat karena penduduknya di sana lebih banyak, dan juga di sana sistemnya masih sistem kerajaan gitu ya, biar gimana pun nanti. Indonesia benar-benar sudah sistem ekonominya itu sudah mengarah ke liberal, sistem politikannya juga sudah mengarah ke keterbukaan. Nah, sehingga ini memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk mengekspresikan lah, mengungkapkan segala macam apa yang ada di dalam sanuk hati nubarinya masing-masing. Nah, permasalahan soal media itu mengcover permasalahan yang seperti apa ataupun kesana tertutupi, ya itu kan memang sekarang sudah haknya media gitu. Kalau misalnya kata Pak Suryo, apakah medianya artinya gitu, hal terpisah, bukan kerjaan pemerintah. Sekarang ini apa memang media itu bisa sepenuhnya dikontrol pemerintah? Apakah Kompas itu bisa diatur oleh yang namanya Pak LPP? Kalau banyak masa iklan mungkin beda. Nah, itu kan yang masang iklan kan swasta. Oke. Apa ditekan lagi? Kalau nggak pasang iklan di Kompas, nanti nggak dikasih proyek, nanti izinnya nggak diperpanjang. Nah, kan nggak semudah itu juga. Jadi belum sangka ya? Nah, itu ya nggak apa-apa, Baro. Ini kan ini kan namanya opini masing-masing menyampaikan. Nah, jadi kalau memang misalnya dianggapnya medianya itu sudah tidak transparan ataupun sudah sangat memihak, ya itu tinggal nanti Pak Suryo tinggal panggil Dewan Persnya saja. Tapi apakah ini diakui ya? Mas? Pak Ustadz, mohon maaf ya Pak ya. Mas juga nggak apa-apa. Ya. AA aja gimana? Kalau AA di Bandung. Ya, nah kan tapi dengan eranya reformasi terbuka, ini kan memberikan semuanya itu menyampaikan pendapat masing-masing. Lalu apakah kejelekan atau kebaikan pemerintah itu tergantung bagaimana kita melihatnya. Memang ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa tertekan, ada yang merasa sekarang lebih lega, sekarang lebih bebas. Nah, sekarang tergantung bagaimana kita itu mengawal reformasi yang sudah bergulir selama 18 tahun ini, sehingga benar-benar masyarakat itu ada keterbukaan. Masih ya 20 tahun udah ya? 20. Sebenarnya dari 98 hitungannya ya. Soalnya banyak yang menilai baru reformasi itu baru benar-benar ketika Bu Mega jadi presiden. Nah, ada yang menganggap seperti itu. Dia tergantung dari perspektifnya masing-masing. Mas Faisal yang bisa jawab. Iya, yang punya Gus Dur. Jadi ya beginilah pandangan masing-masing. Sekarang tergantung bagaimana dari masing-masing elemen masyarakat, apakah dari pemerintah, dari legislatif itu memberikan pandangan masing-masing dan juga memberikan pengawalan bahwa reformasi itu, reformasi hukum, reformasi politik, reformasi ekonomi itu benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan awalnya untuk menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Baik, kita sebelum bertanya lebih lanjut, karena kan kita juga pengen tahu kan, artinya dari sisi politikus, dari sisi orang yang saat ini sedang ada di amanah hari ini, kan kita juga perlu melihat kan, apakah betul sembako itu memang mahal atau memang daya belinya yang kurang dan lain sebagainya. Tapi oke, kita coba pindah dulu ke Abang Riza nih di Gerindra. Makasih Ustadz. Ya.
dan juga di sana apa namanya sistemnya masih sistem apa namanya kerajaan gitu ya, biar gimana pun nanti. Nah, sehingga ini memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk mengekspresikan lah, mengungkapkan segala macam apa yang ada di dalam sanuk hati nubari. Menyesenggarakan rakyat itu, saya ulangi ya biar tidak diketahui, menyesengsarakan Ya, ini nyala nggak? Nyala. Nyala, oke. Baik, ini kan permasalahan utama yang dibahas, atau yang dibahas oleh masyarakat. Ya, ini hasil dari survei masyarakat responden. Ya, respon dari masyarakat. Ya, memang sekarang ini ya dari tahun ke tahun, bahkan dari zaman era Pak Harto sampai dengan era Habibie, Bu Mega, Pak SBY pun sampai hari ini memang Pasti soalnya nggak akan lebih jauh dari situ ya. Kenapa? Karena memang satu, kemampuan ekonomi kita ini belum setinggi negara sebelah kita, bahkan mungkin dengan Thailand pun kemampuan ekonominya itu masih lebih kuat karena penduduknya di sana lebih banyak, dan juga di sana apa namanya sistemnya masih sistem apa namanya kerajaan gitu ya, biar gimana pun nanti. Indonesia benar-benar sudah sistem ekonominya itu sudah mengarah ke liberal, sistem politikannya juga sudah mengarah ke terbukaan. Nah, sehingga ini memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk mengekspresikan lah, mengungkapkan segala macam apa yang ada di dalam sanuk hati nubarinya masing-masing. Nah, permasalahan soal media itu mengcover permasalahan yang seperti apa ataupun kesana tertutupi, ya itu kan memang sekarang sudah haknya media gitu. Kalau misalnya kata Pak Suryo, apakah medianya artinya hal terpisah, bukan kerjaan pemerintah. Sekarang ini apa memang media itu bisa sepenuhnya dikontrol pemerintah? Apakah Kompas itu bisa diatur oleh yang namanya Pak LBP? Kalau banyak masa iklan mungkin beda. Nah, itu kan yang masih iklan kan swasta. Oke. Lalu apa? Ditekan lagi. Kalau nggak pasang iklan di Kompas, nanti nggak dikasih proyek, nanti izinnya nggak diperpanjang. Nah, kan nggak semudah itu juga. Jadi belum sangka ya? Nah, itu ya nggak apa-apa, Bro. Ini kan ini kan namanya opini masing-masing menyampaikan. Nah, jadi kalau memang misalnya dianggapnya medianya itu sudah tidak transparan ataupun sudah sudah sangat memihak, ya itu tinggal nanti Pak Suryo tinggal panggil tapi apakah ini Dewan Persnya saja. Tapi apakah ini diakui ya? Mas. Pak Ustadz, mohon maaf ya Pak ya. Mas juga nggak apa-apa. Ya. AA aja gimana? Kalau AA di Bandung. Ya, nah kan tapi dengan eranya reformasi terbuka, ini kan memberikan semuanya itu menyampaikan pendapat masing-masing. Lalu apakah kejelekan atau kebaikan pemerintah itu tergantung bagaimana kita melihatnya. Memang ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa tertekan, ada yang merasa sekarang lebih lega, sekarang lebih bebas. Nah, sekarang tergantung bagaimana kita itu mengawal reformasi yang sudah bergulir selama 18 tahun ini, sehingga benar-benar masyarakat itu ada keterbukaan. Masih ya 20 tahun udah ya? 20. Sebenarnya dari 98 hitungannya ya. Nah, soalnya banyak yang menilai baru reformasi itu baru benar-benar ketika Bu Mega jadi presiden. Nah, ada yang menganggap seperti itu. Dia tergantung dari perspektifnya masing-masing. Mas Faisal yang bisa jawab. Iya, yang punya Gus Dur. Ya jadi ya beginilah pandangan masing-masing. Sekarang tergantung bagaimana dari masing-masing elemen masyarakat, apakah dari pemerintah, dari legislatif itu memberikan pandangan masing-masing dan juga memberikan pengawalan bahwa reformasi itu, reformasi hukum, reformasi politik, reformasi ekonomi itu benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan awalnya untuk menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Baik, kita sebelum bertanya lebih lanjut, karena kan kita juga pengen tahu kan, artinya dari sisi politikus, dari sisi orang yang saat ini sedang ada di amanah hari ini, kan kita juga perlu melihat kan, apakah betul sembako itu memang mahal atau memang daya belinya yang kurang dan lain sebagainya. Tapi oke, kita coba pindah dulu ke Abang Riza nih di Gerindra. Terima kasih Ustadz. Ya.